Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Razia di Pelabuhan Merauke, petugas temukan ratusan liter miras. KKB beraksi di hari Natal, seorang warga Kabupaten Yahukimo tewas dibacok. Terjatuh saat berwisata di air terjun Siklop Sentani, seorang warga Kanada dievakuasi ke rumah sakit. Arus pemudik yang datang ke Merauke untuk merayakan Natal dan Tahun Baru terus terjadi di Pelabuhan Yosudarso, Merauke. Tim pengamanan Posko Nataru secara intensif melakukan razia terhadap penumpang maupun barang bawaan. Hasilnya, petugas menggagalkan penyeludupan ratusan liter minuman keras oplosan yang dibawa oleh penumpang. Miras tersebut disembunyikan di sela-sela pakaian dalam kondisi sudah dikemas rapi dan siap untuk diperdagangkan. Miras ini diduga berasal dari Tual, Maluku Tenggara dan akan diperjualbelikan di Merauke saat pergantian tahun. Sirimau di Pelabuhan Yosudarso, Merauke, aparat gabungan yang terdiri dari Polsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke beserta OP Lilin Pelabuhan dan aparat lainnya berhasil mengamankan miras jenis Sopi yang berasal dari luar Merauke, dan barang bukti tersebut langsung dimusnahkan di areal Pelabuhan Laut Merauke. Penumpang yang membawa miras hanya diberi peringatan keras, sementara ratusan liter miras yang disita langsung dimusnahkan dengan cara dibuang ke dalam tanah. Gencarnya razia miras yang dilakukan jajaran kepolisian bersama petugas gabungan membuat aktivitas produksi dan peredaran miras ilegal di Merauke tidak berjalan lancar. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Tahun Baru, Kemenak Papua mengajak masyarakat di Bume Cendrawasih untuk terus mempererat kerukunan antar umat beragama dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban. Ajakan tersebut disampaikan Clemens Taran usai kegiatan Jalan Santai Kerukunan dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80 yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua. Kakanwil Kemenak Papua berpesan agar momentum Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan untuk memperkuat tali silaturahmi dan semangat toleransi yang selama ini telah terjaga dengan baik di tanah Papua. Kita berharap dengan momentum perayaan Natal, pertama, basis keluarga diperkuat. Kalau keluarga sudah diperkuat, maka dia berdampak bagi kehidupan di lingkungan, tapi juga kehidupan bermasyarakat dan kehidupan beragama. Nah, bagi umat Kristen dan Katolik, silakan memaknai perayaan Natal sebagai bagian di mana mendekatkan diri pada Tuhan, dan bahwa dalam momentum perayaan Natal, kita mesti bersaudara dalam pesan-pesan kemanusiaan. Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Yohanes Walilo mengatakan pemerintah mendukung penuh seluruh kegiatan positif yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan, termasuk Kementerian Agama, dalam rangka memperkuat kebersamaan dan kerukunan di tengah masyarakat. Kami, pemerintah Provinsi Papua, sangat mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh semua lembaga yang ada di sini, termasuk Kementerian Agama. Untuk itu, kebersamaan yang kita sudah bangun ini, kami berharap ke depan terus kami bangun sehingga ada kebersamaan di antara kita, saling mengisi satu dengan yang lain di kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Kakanwil menambahkan Papua Damai bukan sekadar slogan, melainkan harus menjadi sikap hidup dan budaya bersama yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang kakek ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terlentang di saluran drainase di kawasan persawahan Kampung Kuprik, Kabupaten Merauke. Korban bernama Parno, berusia 74 tahun, yang sejak 5 hari terakhir dilaporkan menghilang dari rumah.
Parno ditemukan di kawasan persawahan dalam keadaan meninggal dunia. Sejumlah saksi menyebutkan sebelum ditemukan meninggal, korban sempat terlihat mondar-mandir di sekitar kawasan tersebut. Namun hingga saat ini, belum diketahui tujuan korban berada di lokasi tersebut. Menurut Kepala Kampung Kuprik, Irwanto Ramlan, korban bukan merupakan warga setempat dan hanya beberapa hari berada di Kampung Kuprik untuk mengunjungi anaknya. Kenal sama korbannya? Nggak kenal, dia warga Kuprik, tapi baru pindah saja ke Kuprik. Oh, Ya, jadi kita belum kenal itu siapa. Setelah nanti dari polisi datang mengidentifikasi, baru kita cek ke warga. Ada yang kenal almarhum ini. Karena beberapa hari yang lalu, mulai hari Minggu, beliau di sawah. Oh gitu. Tetapi warga pun tidak begitu kenal, sehingga mereka lihat saja. Begitu. Sip. Karena kondisi jasad yang sudah tidak memungkinkan untuk diautopsi, korban langsung dimakamkan oleh keluarga. Pemakaman dilakukan oleh keluarga dengan disaksikan petugas kesehatan dan kepolisian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Juliana Paisi berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.